Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sempat wabarakatuh. insyaallah Alhamdulillah tadi tertunda karena kita mendengarkan panggilan Allah yaitu azan. Wa'adhan ya. Masya Allah. Ada apa yang masih ingat itu tadi tentang perumpamaan yang Pak Ustadz jawab mengenai seorang hafidh dengan murojaahnya seperti seorang ke rumah atau bagaimana itu Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Jadi para penghafal Al-Quran itu mengibaratkan sebagai rumah. Al-Quran itu sebagai rumah. Sebagai rumahnya. Jadi nggak mungkin kalau orang bosan di rumahnya sendiri. Kalau rumahnya selalu dibersihkan, selalu dirawat, selalu dijaga, orang pasti akan senang dan betah tinggal di rumah. Begitupun juga orang ketika penghafal Quran, dia bersahabat dengan Quran, dia merawat Qurannya, memahami Qurannya, insya Allah dia nggak akan pernah bosan, tidak akan pernah gelisah dengan Qurannya. Sekalipun dengan kondisi-kondisi yang sulit, dia akan tetap bahagia bersama dengan Quran. Karena Al-Quran yang akan menjadi penghibur dia, Al-Quran yang akan menjadi salah satu kesibukan dia. Oh iya, jadi Pak Ustadz, Al-Quran sebagai penghibur ya. Saya teringat doa yang sering dibaca oleh para amaim atau oleh para imam-imam ya. Dia di antara doa untuk seorang yang cinta Al-Quran itu ada di antaranya doanya bunyinya begini Ustaz. Mungkin Pak Ustadz lebih hafal ya. Saya sekedar gimana aja. Saya belum tahu doanya tuh. Udahlah Pak Ustadz. Cuman saya teringat saja. Saya ketika Pak Ustadz ngomong sesuatu tuh saya ingat tadi. Saya diingatkan dengan perkataan seorang Arabi. Terus saya diingatkan dengan hadis Nabi SAW. Saya juga diingatkan dengan doa yang masyhur, yaitu Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Rabi. Apa itu Robi? Robi adalah sesuatu hal yang sesuatu bunga yang semerbak yang akan mekar gitu Ustaz. Doa itu adalah doa agar senantiasa Al-Quran selalu ada dalam hati, selalu segar ya. Ghaddan kama unzil, seperti itu. Jadi seperti Al-Quran itu persis diturunkan ketika itu Nabi SAW sampai tasmi lagi sama malaikat Jibril ketika Ramadan. Ketika Ramadan. Kenapa? Karena dia seolah-olah merasakan itu Al-Quran itu segar, dan doa kita seperti itu. Allahumma ij'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Nah, seperti Pak Ustadz perumpamaan. Jadi Pak Ustadz berbicara tentang Al-Quran, seorang hafiz itu seperti rumahnya sendiri. Ketika rumahnya dirawat, dia akan menjadi betah kan. Nah, ini adalah sangat sesuai sekali dengan doa yang kita minta. Wallahu a'lam. Lanjut Pak Ustadz. Iya. Jadi memang kenapa Al-Quran itu dihafal, tidak hanya untuk sekedar dibaca, tidak hanya untuk sekedar diulang-ulang, kan, tetapi sesungguhnya akan timbul di mana Al-Quran ketika terus dibaca, maka sifat manusia ini kan brutal sebenarnya. Sifat manusia brutal. Nafsu itu brutal. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Jadi itu sifat yang dilengkapi atau yang dirangkaikan untuk manusia itulah sesungguhnya. Maka nafsu itu diimbangi dengan bagaimana Quran itu akan melunakkan dari segala yang menjadi kebrutalan manusia. Masya Allah. Saudara, para pemirsa dimanapun berada, Pak Ustadz baru saja berbicara tentang salah satu ayat, kalau tidak salah ini terdapat pada surah Yusuf Ustaz ya. Mohon maaf kalau kurang pas dibetulkan Ustaz. Saya grogi kalau di depan para guru nih. Depan hafiz yang mungkin Masya Allah ya, ketika saya mau mendebak surat aja saya harus bertanya lagi nih apa benar atau tidak gitu. Jadi wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Jadi nafsu manusia itu memang harus diimbangi dengan Al-Quran. Ketika tidak diimbangi, dia menjadi buas. Al-Quran. Lihat kita apa yang terjadi di sekitaran kita, apa yang terjadi di kampung kita, apa yang terjadi secara menyeluruh ya, apa yang terjadi di negara kita. Mungkin
nafsunya itu kurang didekatkan kepada Al-Quran, barangkali seperti itu Ustaz. Iya, yakinlah bahwa ketika Al-Quran itu sering dibaca, sering ditadabburi, maka lunak semua apa yang terjadi dalam manusia. Lunak semua apa yang terjadi di manusia. Iya, hatinya lunak. Orang yang sering baca Quran itu hatinya lembut, gampang dan mudah menangis. Allah. Menangisnya bukan karena keadaan kekurangan, bukan karena keadaan sedih, tidak. Tapi nangisnya adalah nangis rindu dengan Allah. Allahu Akbar. Ingin rindu berjumpa kepada Allah. Rindu dengan Allah. Iya. Sehingga nangisnya terlebih ketemu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan surga. Allah. Ketika berbicara ayat-ayat surga, membaca tentang ayat surga itu rindu ingin segera bertemu dengan surga, bertemu dengan Allah. Masya Allah. Ketika berbicara tentang ayat-ayat neraka, maka nangisnya begitu pedih azab yang diterima. Mudah-mudahan tidak sampai masuk ke sana. Kira-kira itulah yang kemudian ya. Baik, Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini sangat luar biasa. Jadi Al-Quran itu pelembut. Al-Quran itu pelembut hati kita. Nah, Al-Quran itu ada janji Allah yang tentu saja membuat kita berbahagia, bersenang hati. Tetapi saking senangnya kita dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menjadi lembut dan bisa menjadi menangis. Kenapa? Karena satu, rahmat Allah itu sangatlah murah buat hambanya. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita sebetulnya, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sedih terhadap itu. Juga ada nangis yang kedua adalah kita bertanya, apakah kita termasuk surga? Kan buat kita, apakah teman-teman kita yang saat ini kita cintai bisa nggak masuk ke surga? Apakah orang tua kita bisa nggak kita ke surga? Masya Allah. Saya ingat salah satu ayat yang memang nanti dibetulkan juga nih. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, ini dalam surah apa, Ustaz? Ini surah At-Tur ya kan? Masya Allah. Kalau enaknya jadi seorang hafiz itu begitu. Ya, ketika ada orang yang membawakan ayat, dia tahu ayatnya. Ketika orang benar kan? Saya barusan beruntung betul ya. Masya Allah. Jadi nanti. Jadi ini kalau Pak Ustadz mungkin udah tahu artinya. Mungkin para pemirsa ayat yang kata Pak Ustadz ini adalah nanti di surga. Walladzina amanu wattaba'atuhum beriman, yang diikuti keimanannya itu dengan benar, dengan itu ikut juga ya, seperti am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut yang tadi kita bacakan. Masyaallah, ketika Nabi Yaqub alaihi salam, ya, Nabi Yaqub mau meninggal, mau wafat, mau maut, dia panggil semua keluarganya. Apa yang ditanyakan kepada mereka? Idh qala ma ta'buduna min ba'di, ini tentang keimanan, tentang keyakinan, tentang akidah. Bagaimana? Qalu na'budu, mereka menjawab Allah. Jadi saya akan menyembah apa yang disembah oleh Yaqub, oleh Nabi, ini adalah akidah yang sahih. Nah, ini beriman akan bertemu dengan semua keturunannya, ya. Wattaba'tum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim. Kami temukan, kata Allah. Jadi kita nanti yang punya nenek sekarang udah nggak ada. Nenek kita beriman, kakek kita beriman. Sementara kita juga beriman. Kalau Allah mewafatkan kita dalam husnul khatimah, maka kita akan bertemu dengan nenek-nenek kita, dengan kakek kita. Masya Allah. Dan ini bagi orang yang lembut hatinya, Allah berikan sensitif terhadap kebenaran, terhadap firman Allah, maka tentu saja akan menangis. Tentu saja ini adalah nangisnya bukan nangis. Ini nangis yang berkualitas, air mata yang akan menjadi hijab, sitran min hijabin nar. Jadi penjaga dan antara dia dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah. Baik, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz nasihat baiknya. Mudah-mudahan ini juga menjadi Pak Ustaz lebih menjadi amal ya. Ini saja, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kewajiban kita berusaha semaksimal mungkin setiap mendengar ilmu kita nawaitunya untuk dapat mengamalkan. Insya Allah. Ya. Setiap ilmu yang disampaikan para guru-guru itu adalah kita nawaitu niat untuk menjadi nawaitu amal. Lillahi ta'ala. Nawaitu karena Allah ya, insyaallah. Nawaitu niat kita untuk mengamalkan
karena Allah, insyaallah. Karena Allah. Ustaz, Anda sambil ngopi nggak apa-apa, Ustaz? Boleh, Masya Allah, bismillah. Sambil, Ustaz, biar ini. Iya. Ngopi dulu, Ustaz. Ana biar ada temennya, Ustaz. Oh ya, baik. Bismillah. Alhamdulillah. Kita bincang santai. Saya teringat salah satu apa ya namanya? Saya bukan ustadz sebetulnya, tapi ketika saya berdekatan dengan Pak Ustadz, saya ustadz juga. Ada perkataan saya lupa ini, tapi mentol dalam ingatan. Khudhil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambil kebenaran, ambil hikmah, ambil tausiah dari siapapun ia datangnya. Dari siapapun kebenaran itu datang, tidak usah kau pedulikan. Ya, walaupun dari saya ya. Kalau dari Ustadz Zuhud udah sami'na kita. Ya, kita dengarkan dan kita pasti insyaallah ilmunya nafi', jadi manfaat tentu saja. Tapi kalau dari saya ya unzur. Tapi perkataan tadi itu berlaku tuh untuk Pak Ustadz insyaallah ya. Dan tentu saja manusia tidak sempurna, ada kekurangan dan ada kelebihan insyaallah. Dan Pak Ustadz Sud sepertinya banyak kelebihannya. Mari kita lanjutkan setelah kita menyeruput kopi sebentar. Ya, Ustadz. Boleh ya, kita lanjutkan lagi nanti ya. Baik. Nampaknya kalau kita berbicara tentang hikmah daripada Al-Quran ini, hikmah daripada Al-Quran akan pernah habis sampai usia kita jatah waktunya habis pun pembahasan ilmu tentang Quran, ulumul Quran itu tidak akan pernah habis. Sebagai tarbiyahnya, Al-Quran hadir pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merindukan kalamullah, kalimat-kalimat yang langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Masya Allah. Lalu kemudian secara berangsur-angsur 22 tahun itu selesai. Ya, 22 tahun, 23 tahun. Sampai kemudian Al-Quran menjadi tulisan yang kalimat-kalimat yang kemudian dihafal oleh para sahabat dan sampai saat ini. Ilmunya dibahas dari dulu sampai sekarang. Nggak akan pernah habis. Masya Allah. Bahkan sampai terbagi-bagi Allah memberikan proyek di dalamnya itu. Maksudnya proyek keilmuan ya. Masya Allah. Yang dikatakan sains itu semuanya sumbernya dari Al-Quran. Masya Allah. Mulai dari biologi, ya, mulai dari fisika, geografi dan sebagainya, matematik itu semuanya sumbernya itu ada dalam kitabullah, yaitu Al-Quran. Masya Allah. Allah itu menurunkan Al-Quran seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, berapa tahun gitu ya, dengan beransur-ansur ya. Dan ini saya masih ingat juga tuh, ada salah satu ayat, mungkin ada beberapa ayat yang berkaitan dengan yang Pak Ustadz sampaikan. Jadi tidak akan mungkin seseorang bisa menandinginya, bahkan untuk kita mengambil ilmunya pun terus menerus dari dulu sampai sekarang nggak habis-habisnya. Ya. Al-Quran dikagumi oleh musuh dan juga oleh kita. Kalau kita udah jelas kagum terhadap Al-Quran, musuh Allah pun juga kagum terhadap Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam salah satu tafsir ya. Saya bukan salah satu tafsir, ada seseorang yang ingin menandingi Al-Quran. Nggak bisa. Ya, wal asri innal insana lafi khusr. Terus apa dia? Ya wabru ya inna anta uznain, seperti itu. Ya, dia mengarang seperti itu kan. Ya, tidak bisa, Al-Quran tidak bisa. Maka kata Allah, fa'il lam taf'alu walan taf'alu, ya itu udah satu aja. Kalau memang engkau sudah nyerah, nggak akan bisa dan pasti tidak akan mampu, tidak akan bisa, maka kuncinya satu, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Hendaklah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tantangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran adalah yang Allah turunkan ini merupakan nasihat dan hikmah
besar dan ilmu besar, ya, yang tadi Pak Ustadz sebutkan, sains semuanya, matematik semuanya, biologi dan lain semuanya termaktub dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan segitu ya, di akhir surah Kahfi ya Ustaz, laukan apa aja, kanal bahru midada li kalimati rabbi, gimana nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada, Masya Allah. Kita tidak akan mampu tuh. Seandainya kata semua ini pohon-pohon untuk merangkai, ya, menulis, menghitung, menandingi ilmu Allah itu, ya tentu tidak akan habis, tidak akan tercapai. Habis pohon ini, habis semua apa yang ada di dunia ini, lalu untuk menjabarkan ilmu Allah tidak ada. Baik Ustaz ya. Begitu sepertinya Ustaz ya. Iya, betul. Jadi jangan pernah bosan kita untuk menambah ilmu. Jangan pernah kita bosan untuk terus kita mencari wawasan dari ustadz manapun. Ustadz manapun. Ya, yang penting ambil hikmahnya, ambil kebaikannya. Siapapun yang menyampaikan itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, insyaallah. Baik, nampaknya kita harus off dulu Ustaz ya. Oh, baik. Sepertinya Pak Ustaz harus istirahat ya. Enggak, saya mau ada panggilan alam dulu ini. Oh, baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu saja mohon maaf bila ada kekurangan, dan tentu saja kekurangan dari diri saya pribadi, kelebihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dalam semua langkah-langkah. Jadi semua ilmu yang kita dapatkan dari manapun itu adalah manfaat. Tentu saja pada akhirnya kita akan bertemu lagi ya. Insya Allah masih bisa ketemu lagi. Nanti saya pengen kalau ke akhirat nanti, tolong nanti cari saya di pintu surga Pak Ustaz. Gitu Pak Ustaz. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.